Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Sadia Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-9. Di dalam Kejadian pasal yang ke-9, judul perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema perjanjian. Perjanjian. Di mana dalam sebuah perjanjian biasanya ada 3 hal. Yang pertama, ada pihak-pihak yang berjanji. Ada pihak 1 dan ada pihak 2. Jadi ada pihak-pihak yang berjanji. Yang kedua, dalam sebuah perjanjian itu ada isi perjanjian. Apa yang menjadi perjanjian? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipatuhi? Itulah isi perjanjian. Dan yang ketiga, ada syarat-syarat dari perjanjian itu. Dan syarat-syarat perjanjian adalah sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak setia kepada perjanjian. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar isi perjanjian itu, yang tidak melakukan perjanjian tersebut yang sudah disepakati dan dibuat. Dan dalam perjanjian, di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ini, perjanjian antara Allah dan manusia, antara Allah dengan Nuh, tentunya saja Allah tidak mungkin tidak setia. Jadi Allah itu pasti setia karena Allah selalu menggenapi janjinya kepada umatnya. Allah selalu melaksanakan janjinya kepada umatnya. Dalam perjanjian antara Allah dengan Nuh, Allah memerintahkan kepada Nuh dan keturunannya untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi, serta untuk menguasai bumi. Dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ke-7. Saya baca ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi Allah memerintahkan kepada Nuh beserta keturunannya untuk beranak cucu, berkembang biak, memenuhi bumi ini. Untuk menguasai, memelihara, mengelola segala yang ada di bumi ini yang sudah Tuhan ciptakan. Dan perintah ini sama seperti perintah yang Tuhan berikan sebelumnya kepada Adam. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberkati mereka. Allah memerintahkan untuk beranak cucu, memenuhi bumi. Allah memerintahkan kepada Adam untuk menguasai bumi, memelihara alam ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi perintah ini yang diperintahkan kepada Nuh sama dengan yang pernah Tuhan perintahkan kepada Adam. Yang kedua, Tuhan menyatakan pemeliharaannya
dengan mengizinkan Nuh untuk tidak membatasi jenis makanannya hanya dengan tumbuh-tumbuhan saja, seperti sebelumnya yang ada dalam kitab Kejadian. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ke-9 ini, Allah mengizinkan Nuh dan keturunannya, Allah mengizinkan manusia untuk memakan daging dari binatang. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Dan ini merupakan perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh. Tuhan memberikan kepada Nuh bukan hanya tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang menjadi makanannya. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ini merupakan perintah pertama di mana Allah mengizinkan kepada manusia untuk memakan daging dari binatang. Baik ikan-ikan, baik burung, baik binatang, diizinkan, diperbolehkan untuk memakan dagingnya. Yang tidak diperbolehkan ketika masih ada nyawanya, yaitu masih ada darahnya. Dan juga dalam perjanjian antara Allah dan Nuh, Allah memerintahkan Nuh dan keturunannya untuk menghargai nyawa sesama manusia. Dengan kata lain, manusia, Nuh dan keturunannya dilarang untuk membunuh sesama manusia. Ayat 6 dikatakan, Kejadian 9 ayat yang ke-6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan ada sanksi yang Tuhan berikan kalau manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Manusia boleh makan daging binatang, tetapi manusia tidak boleh membunuh manusia. Kalau ada yang melanggar, maka Tuhan sendiri yang akan menuntut balas. Dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah hal-hal yang harus ditaati, hal-hal yang harus dilakukan oleh Nuh dan keturunannya, hal-hal yang harus kita lakukan sebagai manusia. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memelihara bumi ini, menguasai bumi, menguasai bukan untuk merusak, tetapi untuk memelihara, melestarikan bumi ini. Tuhan mengizinkan kita untuk memakan bukan hanya tumbuh-tumbuhan yang berbiji seperti yang ada dalam kitab Kejadian pasal 1. Tetapi Tuhan mengizinkan kita memakan daging binatang. Tetapi Tuhan melarang kita membunuh sesama kita manusia. Kalau kita melanggar, Tuhan akan menuntut balas kepada kita. Setelah Tuhan menyatakan apa yang harus dilakukan oleh Nuh, apa yang harus dilakukan oleh keturunannya, oleh kita manusia, maka Tuhan juga menyatakan apa yang akan Dia lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam perjanjian tersebut, yaitu Tuhan berjanji untuk tidak akan memusnahkan penduduk bumi ini dengan air bah lagi.
Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Dan sebagai tanda perjanjiannya, Tuhan memberikan busurnya, yaitu pelangi di awan. Itu sebagai tanda perjanjian bahwa Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia menggenapi janjinya. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita hidup mematuhi perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita mentaati Tuhan, maka kita akan menikmati, menerima janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan, kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan, maka kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Salah satu contoh, ada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Syaratnya kita harus percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus. Kita harus tetap setia sampai akhir hidup kita, sampai nafas kita yang terakhir. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak setia, kita meninggalkan iman kita, kita murtad, ya kita tidak akan menikmati janji keselamatan itu. Ada janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan ketika kita umat-umatnya hidup berpegang kepada perintah-perintahnya, hidup melakukan firman-Nya dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita hidup setia kepada Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Dan itu akan kita nikmati ketika kita hidup di dalam janji-janji Tuhan, hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, mentaati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menggenapi janjinya kepada kita umat-umatnya. Kalau kita tidak menikmati janji Tuhan, bukan Tuhan yang salah, tetapi kita sendiri yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita sendiri yang tidak setia kepada perintah Tuhan, sehingga kita tidak mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, kita semua rindu dan mau menikmati setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita terus taat kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan, terus melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka setiap janji Tuhan akan digenapi, akan kita nikmati dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu. Berterima kasih buat setiap janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Apa yang Engkau janjikan, ya dan amin. Apa yang Engkau janjikan pasti Engkau genapi dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang hidup mengasihi Engkau. Apa yang Engkau janjikan pasti terjadi dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang hidup taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan adalah terang bagi kami keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dan keselamatan bagi kami. Kepada siapakah kami harus takut? Tuhan adalah benteng hidup kami. Terhadap siapakah kami harus gemetar? Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.